Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusega Debra Batasari dengan NIM 251102413310. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan mengenai intervensi spesifik penjagaan stunting pada balita, khususnya tentang pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Materi ini penting karena ASI eksklusif merupakan salah satu langkah yang terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan bayi sekaligus mencegah terjadinya stunting sejak dini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakangnya. Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama atau kronis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa nanti. Salah satunya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting adalah dengan memberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Hal ini karena ASI mengandung berbagai zat gizi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Selain itu, ASI juga memiliki kandungan antibodi yang dapat membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan bayi sejak awal kehidupan, risiko terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting dapat diminimalisasikan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. Selama periode tersebut, bayi tidak diberikan makanan atau minuman lain termasuk air putih. Namun, ada pengecualian yaitu jika bayi membutuhkan obat-obatan, vitamin atau mineral yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ASI eksklusif memang dianjurkan diberikan selama 6 bulan pertama kehidupan, karena pada masa tersebut kebutuhan gizi bayi sudah dapat dipenuhi sepenuhnya oleh ASI. ASI memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Di dalam ASI terdapat karbohidrat berupa laktosa yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi bayi. Kemudian terdapat protein berkualitas tinggi yang berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. ASI juga mengandung lemak esensial yang penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Selain itu, terdapat vitamin dan mineral yang mendukung berbagai fungsi tubuh serta pertumbuhan bayi. Yang paling istimewa adalah adanya antibodi dan faktor imun yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi terhadap berbagai penyakit. Karena kandungannya yang lengkap tersebut, ASI mampu mendukung pertumbuhan yang optimal, membantu perkembangan otak, melindungi bayi, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. ASI eksklusif memberikan banyak manfaat bagi bayi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk manfaat jangka pendek, ASI dapat memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Selain itu, ASI juga membantu mengurangi risiko diare dan infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi pada bayi. Dengan berkurangnya risiko penyakit infeksi, angka kesakitan bahkan kematian bayi juga dapat ditekan. Sementara itu, manfaat jangka panjang dari ASI eksklusif adalah membantu pendukungan perkembangan kecerdasan anak, menurunkan risiko obesitas di kemudian hari, serta berperan dalam pencegahan stunting. Oleh karena itu, ASI tidak hanya memberikan manfaat saat bayi saja, tetapi juga berdampak positif hingga masa pertumbuhan berikutnya. Tidak hanya manfaat bagi bayi, ASI eksklusif juga memberikan manfaat bagi ibu. Menyusui dapat membantu mempercepat pemulihan tubuh setelah proses persalinan. Selain itu, menyusui juga membantu mengurangi risiko pendarahan pasca melahirkan karena merangsang kontraksi rahim. ASI eksklusif juga dapat menjadi metode penundaan kehamilan secara alami yang dikenal dengan metode amenorrhea laktasi atau MAL. Dalam jangka panjang, ibu yang menyusui memiliki risiko lebih rendah mengalami kanker payudara dan kanker ovarium. Selain manfaat kesehatan, proses menyusui juga dapat mempercepat ikatan emosional antara ibu dan bayi sehingga hubungan keduanya menjadi lebih dekat. Pada saat ini,
Saya akan melihat hubungan antara ASI eksklusif dan pencegahan stunting. ASI eksklusif sangat penting karena mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, atau yang sering disebut 1000 HPK. Periode ini merupakan masa yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain memenuhi kebutuhan gizi, ASI juga membantu mencegah berbagai penyakit infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan bayi. Dengan memberikan ASI eksklusif, berat badan, panjang badan bayi dapat bertambah sesuai dengan usianya. ASI juga menjadi fondasi penting sebelum bayi mulai mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI pada usia 6 bulan. Karena alasan tersebut, ASI eksklusif termasuk salah satu interferensi gizi spesifik yang efektif dan menurunkan risiko stunting pada anak. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain pengetahuan ibu yang baik mengenai manfaat ASI, adanya dukungan dari keluarga, dukungan tenaga kesehatan, serta pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD setelah bayi lahir. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan ASI eksklusif. Misalnya, kurangnya informasi mengenai cara menyusui yang benar, ibu yang bekerja tetapi tidak memiliki fasilitas laktasi yang memadai, pengaruh promosi susu formula, serta berbagai masalah menyusui seperti puting lecet atau ASI yang kurang lancar. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif dengan optimal. Adanya beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan hasil eksklusif. Pertama, memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga mengenai pentingnya ASI eksklusif sejak masa kehamilan. Yang kedua, melaksanakan inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir. Yang ketiga, memberikan konseling laktasi setelah persalinan agar ibu mendapatkan pendampingan ketika mengalami kesulitan menyusui. Selain itu, perlu adanya penyediaan ruangan laktasi yang memadai di tempat kerja sehingga ibu tetap dapat memberikan ASI meskipun sudah kembali bekerja. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar agar ibu merasa nyaman dan termotivasi untuk terus memberikan ASI eksklusif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya, tanpa tambahan makanan atau minuman lain. ASI mengandung nutrisi yang lengkap dan mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi. Pemberian ASI eksklusif memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting karena dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi sekaligus menjaga kesehatannya selama masa pertumbuhan awal. Namun, keberhasilan ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu, melainkan juga memerlukan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta lingkungan sekitar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai intervensi spesifik pencegahan stunting melalui pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.